Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentin Renana Nabila dari kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 202111309. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Qaul Sahabi. Pengertian Qaul Sahabi. Kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu qaulan, yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaul sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qaul sahabi juga termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahra, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. 1. Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. Apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. 3. Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. 4. Sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Pengertian mazhab qaul al-sahabi. Hampir semua kitab usul fikih membahas tentang mazhab sahabi, meskipun mereka berbeda dalam keluasan beritanya, juga berbeda dalam penamaannya. Ada yang menamakannya dengan qaul sahabi, ada juga yang menamakannya dengan fatwa sahabi. Hampir semua literatur yang membahas mazhab sahabi menempatkan pada pembahasan tentang dalil syara yang diperselisihkan. Bahkan ada yang menempatkannya pada pembahasan tentang dalil syara yang ditolak, seperti yang dilakukan Asnawi dalam kitabnya Syarah Minbaj al-Usul. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab sahabi itu berbeda dengan ijma sahabi yang menempati kedudukan yang tinggi dalam dalil syara, karena kehujahannya diterima semua pihak. Meskipun di kalangan sebagian kecil ulama ada yang menolak kehujahan ijma secara umum. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah seperti dikemukakan oleh Muhammad Ajaj Al-Khotib, ahli hadis berkebangsaan Syria, dalam karyanya Usul Al-Hadis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama, serta menimba ilmu dari Rasulullah. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi pada masa mereka atau sahabat setelah wafat Nabi SAW, banyak sahabat yang tampil memberikan pendapat atau fatwa dalam menjawab berbagai masalah hukum yang muncul. Sebagian ahli usul fikih menyebut pendapat sahabat dengan qaul sahabi atau perkataan atau pendapat sahabat. Sebagian lain menamakannya dengan fatwa sahabi. Sementara itu banyak pula ahli usul fikih yang menyebutnya dengan mazhab sahabi. Qaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Jadi, qaul al-sahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syara yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.